Halo teman-teman trader, halo, gimana kabarnya? Pasti baik ya, di sini juga baik. Oke, kita lanjutkan ke taman kanak-kanak materi selanjutnya. Gimana anak-anak? Sudah paham tentang apa itu forex? Apa yang diperdagangan di forex? Waktu dan jam trading, jenis-jenis order, apa itu leverage dan apa itu spread. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yang nomor 7 ya, kawan-kawan. Anak-anak udah kayak bener-bener kayak taman kanak-kanak aja. Enggak, ini sambil bercandaan aja, kita santai-santai aja. Kita akan lanjutin materinya, yaitu apa itu pip dan pipet di dalam forex. Nah, ini banyak banget teman-teman itu yang salah mengartikan, karena dulu itu 4 digit, sekarang 5 digit, tetap disebut pip aja ya. Jadi ini harus aku luruskan materi yang asli, materi yang sesungguhnya dari penyebutan pip dan pipet ya. Tapi jangan lupa dulu di subscribe dulu dong, di subscribe, dinyalain loncengnya, di like ya, biar ya lebih semangat aja aku membuat videonya, karena bisa berguna bagi teman-teman untuk belajar trading forex. Oke, kita masuk ke materi. Apa itu pip dan pipet di dalam forex? Oke, kita akan masuk ke MetaTrader ya. Jangan lupa teman-teman, ini masih aku siapin playlist ya. Jadi kalian nggak perlu bingung kok loncat-loncat videonya dan lain-lain. Udah aku siapin playlist agar tidak loncat-loncat, dan itu tinggal nonton secara step by step. Jadi tidak bingung mana dulu yang harus dipelajari, mana dulu yang harus dipelajari. Aku buat per materi sesuai dengan kelas-kelasnya. Nanti semakin lama semakin kelasnya naik dan meningkat. Kayak begitu. Kenapa aku menggunakan playlist ini? Agar mudah dicari. Oke, kita lanjut. Kita sudah masuk forex ya, masuk di chart. Kita lihat di sini ada, kemarin kita belajar tentang spread. Belajar tentang spread yang sebelah kanan, berapa sih spreadnya dan lain-lain. Di sini ada spread ya, udah kita pelajari. Sekarang masuk ke pip dan pipet. Itu biasanya teman-teman kalau garis gini gasar gini, itu di tengah-tengah kelihatan ya, itu ada tulisan 212. Nah, itu 212 pipet. Nah, lebih jelasnya begini. Kita cari, kalau teman-teman cari di Google, apa itu pips gitu ya. Apa itu pips? Kalau kita lihat dari gambarnya langsung, banyak yang salah arti, atau banyak yang di Indonesia ini terlalu banyak yang salah. Terkadang ini sudah mulai membaik lagi, pipnya benar penyebutannya, biasanya agak-agak ribet mereka nyebutnya. Jadi gini, mana ya contoh kesalahan-kesalahan yang sudah terlalu mendarah daging, itu contoh begini. Nah, kayak gini. Ini kan anu Indonesia nih, ya. Ini adalah pips, padahal ini bukan pips, ini pipet. Karena ini 5 digit, ya. Ini 5 digit. Terus ada lagi nanti kesalahan-kesalahan pengucapan pip lagi. Contoh mana ya? Biasanya banyak. Ini udah banyak diperbarui berarti. Apa pips gitu ya? Apa pips? Nah, ini kayak gini. Ini kan ini blog yang mengajarkan tentang forex. Nah, ini 10.000 pip, 5.000 pip, 800 pip, 70 pip, 5 pip. Salah. Oh ya, ini bener nih. Ini bener 4 digit ya. Ada yang belakangnya itu disebut juga pip soalnya. Yang benar adalah seperti ini. 0,2 pip yang belakang. Jadi penyebutannya 4 digitnya, bukan 5. Jadi kalau kalau seumpamanya nanti aku kasih contoh-contohnya ya, biar gampang di, ini sudah banyak diperbarui berarti. Ya, udah banyak diperbarui, dan ya syukurlah kalau begitu. Kita lanjut aja. Kita langsung masuk ke materinya. Materinya itu di sini lebih lengkap ya untuk bahasa Inggris. Jangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terlalu banyak yang salah mengartikan pips sama pipet. Jadi ini pips sama pipet. Kita lihat udah aku kumpulin. Kalau kalian baca aja di Baby Pips tentang pip dan pipet. Itu
Jadi aku permudah aja biar kita nggak perlu baca. Itu udah aku kumpulin begini. Nah, Euro USD itu dulu itu kan 1,1051. Kalau sekarang kalau kita lihat di Euro USD itu 5 digit di belakang koma ya. 1 2 3 4 5. Ya. 5 digit di belakang koma. Tetapi dulu itu hanya 4 digit kayak gini, 1,1051. Udah, nggak ada tambahan belakang, itu nggak ada. Nah, kalau yang sekarang itu yang belakang sendiri namanya pipet. Jadi hanya 4 digit yang kita hitung. Ya. Jadi kalau kita 5 digit hasilnya yang seperti ini tadi yang kita gambarin, di mana di belakang ini adalah pipet. Di mana 0,2 pips. Nah, gitu ya. 0,2 pip dari sini baru pips. Kalau aku nyebutnya sih belakang ini pipet. Jadi seumpama dari mana ke mana ya. Nah, dari ini 1,13631 naik ke 1,13641 itu naik 1 pips. Ya. Atau bisa dikatakan 10 pipet. Nah, kalau yang 2 digit atau bentuknya yang JPY itu kan belakangnya 3 ya. 11382 naik ke 113,83 itu 1 pips. Jadi kalau JPY itu biasanya 3 mana ya? 3 biar nggak ganggu open posisiku. Nah, kayak gini. Kalau seumpama kita menggunakan normal pair seperti GBUSD, EURUSD yang belakangnya itu banyak, koma-komanya banyak. Kalau kita perhatiin ya, kalau kita perhatiin di sini itu berapa ini? Aku pakai notepad aja. Oke, notepadnya di sini. Oke. GBUSD ya, 1,36260. Nah, kalau dia naik ke 1, naiknya itu ke 1,36270 itu berarti naik 1 pip. Dan naik 1 pip dan juga sama dengan naik 10 pipet. Nah, kayak gini. Sama dengan 10 pipet. Jadi 1 pip itu adalah 10 pipet atau bisa juga disebut 1,0 pips. Gitu ya. Kita ambil contoh lagi 136,36260 naik ke 1,36276 ya. Itu penyebutannya adalah 75 ya, 75 contoh. Penyebutannya adalah 1,5 pips sama dengan 15 pipet. Kayak gini. Oke. Jadi yang benar ada penyebutannya seperti ini. Di mana harga itu pipnya itu adalah yang 4 digit. Untuk kelimanya adalah sebutan pipet. Jadi bentuknya kayak begini. Oke. Kayak gini. Jadi ini 500 pip, ini 30 pip atau ini kan hanya sekedar 1-2-nya untuk itunya doang. Jadi kenaikannya berapa pip gitu. Jadi contoh ini masih minus aku Euro USD biarin. Oke. Contoh ini naik, contoh anggapannya ke sini ya. Dari ini ke sini berarti berapa pip? Itu berarti 15,8 di mana dia naik di sini sampai sini. Ya, sini sampai sini berarti 1,3650 naik ke 1,36403. Ya. Itu berarti naik sekitar 15,3 pips gitu nyebutnya. Nah, itu untuk yang 4 sampai 5 digit. Tapi ada yang 3. Bentuknya adalah yang biasanya JPY. Nah, JPY ini sampai 3 belakangnya. Di mana koma di belakang koma, desimal di belakang koma itu 3 digit ya. Sama. Contoh, ini USD JPY berapa? 111,550. Contoh. Nah, ini ketika dia naik ini tak giniin biar enggak sulit.
Ini contoh naik ke 560, maka dia sama dengan 1 pips. Ya, sama dengan 10 pipet. Contoh lagi 111,555 naik ke 101,565. Berarti naiknya adalah 1,5 pips. Sama dengan 15 pipet. Nah, ini yang betul. Oke, begini cara penyebutan pipnya. Turun berapa pip, turun berapa pipet, naik berapa pip, naik berapa pipet. Kayak gitu. Jadi jangan sampai salah sebut ya. Karena pip itu sebenarnya dulu itu hanya 4 digit untuk yang Euro USD, USD kayak gitu-gitu. Terus 2 digit untuk yang biasanya berlawanan dengan JPY. Ya, 2 digit untuk yang berlawanan sama JPY. Biasanya waktu dulu 2000, aku kenal forex itu 2010. Sebelum 2010 ke bawah lah. Itu baru boomingnya pipet yang di belakang koma desimalnya itu 5 digit sama 3 digit. Itu kalau nggak salah 2012 2013 deh. Itu baru muncul, hampir semua broker menggunakan 5 digit. Yang sebelumnya adalah 4 digit, 4 digit, 4 digit, 4 digit. Biasanya gitu. Ya. Ini penyebutannya, jadi jangan sampai salah. Oke, dari sini. Ya, pip itu yang 4 digit, yang 5 digit pipet. Pipet atau pipet, ya. Kayak gitu. Oke, itu fungsinya nanti. Fungsinya dari pipet dan pips ini, pipet sama pips ini berfungsi untuk menghitung jumlah profit atau loss yang akan kita dapatkan. Jadi kita untuk menghitung manajemen nanti. Manajemen berapa sih untuk contoh kita open posisi Euro USD, ketika open posisi di sini contoh ya ini demo kan. Oke, demo contoh open posisi di sini. Nah, kita akan kasih stop loss di sini. Nah, ini berapa pip? Kalau sekarang enak sih kalau pakai laptop ya. Ini berapa pip? Oh, sekitar 20 pips gitu ya. Nah, kita bisa hitung nanti dengan lot sekian aku loss berapa ya kalau kena SL. Nah, itu untuk manajemen kita. Tapi kalau pakai laptop enak, nggak perlu kita menghitung, di deketin aja mouse-nya ke stop loss-nya, akan kelihatan di situ profitnya adalah min 2,11 USD. Pipsnya memang 211 tertulis, tapi aslinya menyebutnya adalah 21,1 pips. 211 pipet. Nah, itu yang bikin teman-teman kadang salah menyebutnya. Mas, ada yang bilang kadang di chat, Mas makasih ya atas sharing-sharingnya. Hari ini aja aku udah bisa profit 500 pip. 500 pip mas. Hah? 500 pip? Di pair apa? Aku tanya di pair apa? Di Euro USD mas. Hah? 500 pip gede banget. Aku lihat berarti pergerakannya gede banget Euro USD. Aku lihat, oh ternyata maksimal aja 100 pip. Berarti dia maksudnya adalah 50 pip sekali gitu loh. Jadi ada salah penyebutannya. Jadi kalau kalian bilang dapat 500 pip itu besar banget. 500 pip itu besar banget ya. Bisa dari sini sampai sini aja berapa ini? 240 pips. Gede, 500 pip itu gede banget. Mungkin dari sini sampai sini ya. Nggak nyampe. Kurang panjang. Ini masih 330 pips. Kurang panjang. Jadi kayak gitu. Jadi jangan sampai salah sebut berapa pip kita dapat, berapa pip kita loss, agar kita tahu menghitungnya nanti. Nah, di materi selanjutnya untuk menghitung ya, ini kan kita pelajari saat ini. Nanti dari fungsi lot, nah kita butuh namanya menghitung itu. Karena ini udah selesai, aku kasih warna merah. Jadi kita bahas next videonya adalah fungsi lot di forex. Oke. Itu pip dan pipet. Semoga paham lah, walaupun aku ngomong agak ribet. Tapi nggak apa-apa, semoga paham aja karena hanya simple sih. Kalau kalian baca di Baby Pip juga, aku yakin langsung paham lah. Ini soalnya sederhana dan dasar banget ya. Ini dasar banget.
dan tidak terlalu sulit menurutku untuk dipelajari. Ya, kayak gitu. Oke, ini adalah pip dan pipet. Terima kasih banyak sudah lihat YouTubeku. Semoga YouTubeku jadi bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar, apalagi teman-teman yang baru belajar ya dari dasar. Kalau yang udah lama mungkin udah tahu, jadi bosen dengerin pip dan pipet. Jadi ya skip aja nggak apa-apa. Buat teman-teman yang baru jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen. Ada pertanyaan silahkan komen. Kalau memang gak ada pertanyaan ya selamat, kamu udah belajar. Kita akan next step di materi selanjutnya di taman kanak-kanak. Oke, nanti perhitungan berapa loss atau profit ketika kita mendapatkan berapa pip jumlahnya ya. Bye bye, happy trading dan happy investasi. Bye.